Pada April 2015, seorang wanita bernama Tracy Woodford dilaporkan menghilang oleh ibunya. Terhitung hampir 2 hari, dia tidak terlihat dan membuat sang ibu sangat cemas. Sebelum menghilang, Tracy bilang ke ibu dan adiknya bahwa dia akan ke kota. Namun dia tidak pernah kembali ke rumah setelah itu. Pencarian yang dilakukan terhadapnya membawa polisi pada satu penemuan mengerikan. Dan ini akan menjadi salah satu kasus kejahatan paling mengerikan dalam sejarah kota Pontypridd. Dan karena saking brutalnya kasus ini, polisi sampai ikut merinding dibuatnya. Bahkan satu petugas sampai mengatakan bahwa dia seperti sedang melihat film horor. Kasus ini sangat mengejutkan masyarakat setempat. Dan kasus ini juga disorot besar-besaran oleh media karena kebrutalannya. Well, inilah kasus Tracy Woodford. Let's start the case. Tracy Woodford saat itu berusia 47 tahun. Dia tinggal bersama ibu dan saudara laki-lakinya di sebuah desa bernama Raidevin. Tracy adalah wanita yang baik dan dia suka menolong. Kegiatan yang dilakukan Tracy biasanya dia itu ke kantor pos untuk mengambil uang. Dia pergi ke toko-toko untuk berbelanja. Dia juga mengunjungi pub-pub lokal. Dan dia adalah wanita yang tidak sering keluar rumah jika tidak ada keperluan penting. Pada sore hari di tanggal 21 April 2015, Tracy pamit ke ibunya. Dia bilang ke ibu dan adiknya bahwa dia mau ke kota untuk membeli cincin dan belanja mingguan. Setelah membeli cincin dan berbelanja di toko, rupanya Tracy tidak langsung pulang ke rumah. Dia memutuskan untuk mengunjungi beberapa pub lokal di sana. Dia berpindah dari satu pub ke pub yang lain dengan kondisi yang sudah cukup oleng. Dan pada pukul 7:45 malam, Tracy menuju sebuah pub yang akan menjadi pub terakhir yang dia kunjungi. Nah, di pub tersebut, Tracy lanjut minum. Ada pria yang mendekatinya saat itu, dan mereka mengobrol sepanjang malam. Saat larut malam, Tracy dan 3 pria meninggalkan pub. Mereka terlihat berjalan menyusuri jalan yang sepi, dan ini merupakan rekaman CCTV terakhir Tracy dalam keadaan hidup. Waktu terus berlalu, namun Tracy tak kunjung balik ke rumah. Sang ibu saat itu mengira bahwa Tracy mungkin nginap di rumah saudaranya, jadi dia tidak terlalu cemas. Keesokan harinya, saat Tracy tak kunjung pulang juga, sang ibu menelpon anaknya yang lain dan menanyakan tentang Tracy. Apakah dia menginap di sana? Namun kata saudaranya, Tracy tidak ada di sana. Nah, ibunya menghubungi ponsel Tracy, namun tidak ada jawaban atau respon dari anaknya. Akhirnya karena semakin cemas, karena sang putri berperilaku tidak seperti biasanya, sang ibu menuju ke kota untuk mencari anaknya. Yang dia datangi pertama kali adalah toko cincin yang dikatakan Tracy. Dan yes, karyawan di sana bilang bahwa benar, Tracy membeli cincin di toko mereka kemarin. Nah, karena sang ibu tidak tahu kemana lagi putrinya pergi, dia akhirnya membuat laporan orang hilang di kepolisian setempat. Polisi saat itu langsung melakukan pelacakan jejak Tracy menggunakan CCTV. Dan terlihat pada 21 April, Tracy mengunjungi beberapa pub lokal. Dan pub terakhir yang dia kunjungi adalah sebuah pub bernama Skinny Dog. Nah, polisi kemudian menuju pub tersebut untuk mencari informasi tentang Tracy. Dan dari pegawai di sana diketahui bahwa Tracy meninggalkan pub dengan seorang pria bernama Christopher May. Christopher May adalah seorang pria berusia 50 tahun saat itu. Dia merupakan warga setempat yang tinggal di Andrews Court Flat. Dia lahir dan besar di kota Pontypridd. Dia pernah menikah dan punya 2 anak. Dan dia merupakan pelanggan tetap di Skinny Dog Pub. Dia pernah bekerja sebagai tukang potong daging selama 18 tahun. Dan dia sangat ahli di bidang itu. Christopher dikenal sebagai pria yang baik dan menyenangkan. Nah, di tahun 2015 itu, Christopher bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran setempat. Menurut rekan kerjanya di sana, dia pendiam. Dia hanya datang kerja dan tidak banyak bicara. Berbekal informasi dan rekaman CCTV yang diperoleh polisi, Christopher merupakan orang terakhir yang terlihat bersama Tracy sebelum menghilang. Jadi polisi segera menuju flatnya untuk mencari informasi tentang Tracy. Saat itu, 24 April 2015, Christopher sedang ada di flatnya. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan. Rupanya itu polisi. Dan saat dia membuka pintunya, bisa terlihat dengan sangat jelas beberapa goresan di wajah Christopher. Goresan itu terlihat seperti bekas cakaran. Polisi kemudian dipersilahkan masuk.
Dan seketika para polisi mencium bau yang sangat menyengat dari plat Christopher. Polisi kemudian bertanya pada Christopher tentang Tracy. Dan dia mengatakan bahwa dia memang bersama Tracy malam itu. Katanya dia bertemu dengannya di pub, lalu berbicara banyak hal malam itu, dan sedikit menggodanya. Bahkan malam itu dia bilang akan membayar semua minuman yang diminum Tracy, asal dia mau diajak ke flatnya. Tapi katanya Tracy saat itu bilang bahwa dia bukan wanita seperti itu. Nah, ketika larut malam, Tracy, Christopher, dan 2 teman Christopher meninggalkan bar. Saat itu, Christopher meminjamkan jaketnya untuk dipakai Tracy karena dia merasa dingin. Nah, di tengah jalan, 2 teman Christopher mengambil jalan lain. Sementara Tracy dan Christopher tetap berjalan menuju stasiun kereta. Saat itu, Christopher sempat menggoda Tracy untuk berhubungan, tapi Tracy menolak. Jadi dia meninggalkan Tracy, dan itulah terakhir kali dia melihatnya. Jadi sama sekali dia tidak tahu di mana Tracy sekarang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, polisi minta izin pada Christopher untuk melihat-lihat platnya, dan Christopher mengizinkan. Nah, polisi kemudian mulai mengecek seluruh ruangan di flat Christopher, dan tibalah mereka di depan kamar mandi. Saat itu, Christopher bilang ke polisi tidak perlu masuk ke sana, karena tidak ada apa-apa di dalam. Namun polisi tetap masuk ke sana, dan disinilah polisi akan menemukan hal yang sangat mengerikan. Di saat seorang polisi menarik tirai kamar mandi, dia melihat ada bagian tubuh manusia di bak mandi. Ada 2 lengan dan 2 kaki. Selain itu, polisi juga menemukan tubuh manusia bagian atas di lemari, dan bagian-bagian tubuh itu adalah milik Tracy Woodford. Nah, dengan penemuan tersebut, Christopher May akhirnya ditahan polisi. Keluarga Tracy yang mengetahui kabar tersebut sangat syok dan terpukul. Mereka tidak menyangka Tracy telah tewas dengan cara yang brutal. Pada 25 April 2015, berdasar info yang diberikan Christopher, polisi menuju sebuah pipa pembuangan yang ada di area Pontypridd Rugby Club. Setelah mereka masuk dan menyusuri pipa pembuangan sejauh 138 meter, akhirnya polisi menemukan kepala Tracy. Saat itu terlihat banyak memar dan luka di wajah Tracy. Selain itu ditemukan juga sebuah tas yang berisi tubuh bagian bawah Tracy. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Tracy tewas karena dicekik. Dia dilecehkan, tapi tidak diketahui pasti apakah dia dilecehkan sebelum atau setelah tewas. Dari hasil pengecekan di komputer Christopher, diketahui bahwa setelah dia habisi Tracy, dia sempat nonton film dewasa hingga pukul 6 pagi. Dan setelah itu, barulah dia memisah-misah tubuh Tracy untuk menutupi kejahatannya. Pada November 2015, persidangan dimulai. Saat itu, Christopher May mengaku tidak bersalah. Dia mengatakan bahwa kejadian itu terjadi karena dia mencoba melindungi dirinya. Jadi malam itu, Tracy setuju untuk ke rumah Christopher, karena dia berjanji akan menyediakan lebih banyak minuman. Nah, setibanya mereka lanjut minum di sana, dan mereka sempat berhubungan suka sama suka. Setelah itu, Christopher tertidur, dan ada saat dia terbangun, dan melihat Tracy di kamarnya sedang memeriksa barang-barangnya. Jadi menurut Christopher, malam itu Tracy ingin merampoknya tapi ketahuan. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Hingga akhirnya Christopher mengakhiri hidup Tracy dan memutilnya karena panik. Mendengar itu tentu saja jaksa tidak percaya. Menurutnya si pelaku ini marah ke Tracy karena telah menolak ajakannya untuk berhubungan. Jadi dia naik pitam dan habisi Tracy. Jadi penghilangan nyawa itu bukan karena pembelaan diri. Karena kalau memang pembelaan diri, kenapa tidak langsung menghubungi polisi saat itu? Kenapa setelah itu dia malah nonton film dewasa, dan itu berlangsung berjam-jam sampai pagi? Jadi motifnya itu tentu saja karena masalah seksual. Well, Christopher May kemudian terbukti bersalah atas penghilangan nyawa terhadap Tracy Woodford, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 28 tahun.